Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad Sayyidis Sadat wa ala alihi wa ashabihi ahlil fadaili wal karamat. Amma ba'd. Alhamdulillah kaum muslimin wal muslimat jamaah zuhur rahimakumullah. Allah memberikan kita nikmat iman dan Islam, nikmat umur dan kesempatan. Sampailah kita di penghujung bulan Syawal 28 April 2025 bertepatan dengan 29 Syawal 1446 Hijriah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita tetap istiqamah melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah sebulan penuh Allah memberikan kita karunia rahmat melaksanakan ibadah Ramadan. Semoga predikat mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala tetap kita jaga. Sebagaimana janjinya man shoma Ramadana, dalam riwayat lain man qama Ramadana, dalam hadis lain man qama Lailatul Qadar. Ketiga-tiganya bila dilaksanakan puasa Ramadan, bila dilaksanakan qiyam Ramadan, bila dilaksanakan ibadah di saat 10 hari terakhir di malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan ihtisab, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah pastikan kita semua janjinya pasti benar akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kaum muslimin, walaupun Ramadan telah selesai, telah berlalu, sebentar lagi Syawal pun akan segera berlalu, tetapi selagi hayat di kandung badan, selagi masih ada umur kesempatan, selagi masih bernafas, kita tidak selesai dalam beribadah. Terus kita beramal sampai akhir hayat. Mari kita jaga amalan-amalan ba'da Ramadan. Dalam kesempatan zuhur yang singkat ini setidaknya mari kita jaga 5 amalan ba'da Ramadan. Karena dalam tafsir Ibnu Katsir beliau menafsirkan Quran surat Al-Lail, inna min thawabil hasanatil hasanah ba'daha wa in jaza'is sayyi'atis sayyi'ata ba'daha. Sesungguhnya di antara balasan kebaikan seseorang adalah lahirnya kebaikan selanjutnya. Sebaliknya, sesungguhnya balasan di antara keburukan seseorang lahir keburukan-keburukan berikutnya. Maka kaum muslimin, semoga kita berdoa kepada Allah segala amal soleh kita yang telah berlalu diterima oleh Allah SWT. Segala kesalahan dosa, semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita semua. Di antara ciri-cirinya, balasan amal tersebut apakah benar, tepat, diterima atau tidaknya, makbul di sisi Allah atau tidaknya, adalah lahir setelah amalan tersebut, amalan berikutnya. Yang pertama kaum muslimin, tetaplah mari kita sama-sama menjaga sholat 5 waktu, wabil khusus bagi bapak-bapak, kaum pria, dengan berjamaah ke masjid, dimanapun kita berada. Bukankah kaum muslimin saat Ramadan yang lalu, jangankan orang yang biasa ke masjid, orang yang barangkali masih berani meninggalkan sholat, saat Ramadan datang mereka sama-sama sholat 5 waktu. Alhamdulillah, diberi hidayah dan taufik oleh Allah SWT, bahkan dilaksanakan dengan berjamaah. Karena itu walaupun Ramadan telah berlalu, mari kita sama-sama jaga hidayah dan taufik Allah tersebut. Jangan lagi sekali-kali kita berani meninggalkan sholat 5 waktu, karena berat sekali kaum muslimin balasannya di sisi Allah SWT. Man taroka salatan khamsin hamdan muta'ammidan fajazauhum jahannam khalidan fiha. Siapa yang berani meninggalkan sholat 5 waktu, 1 waktu saja dalam yang 5 waktu tersebut dengan sengaja, sudah balik, sudah dewasa, maka tempatnya tidak lain adalah jahannam. Dan bukan hanya jahannam seburuk-buruk tempat kembali, tapi selama-lamanya kaum muslimin.
Padahal satu hari di sisi Allah ka'alfi sanatim mimma ta'uddun, 1000 tahun di sisi kita. Bagaimana kiranya sampai selama-lamanya kita direndam di neraka jahanam. Kaum muslimin rahimakumullah. Berikutnya tentu kalau kita sudah sholat 5 waktu, mari kaum muslimin saat Ramadan kita rajin ke masjid. Masjid-masjid ramai dengan berjamaah. Bukan hanya sholat subuhnya, bukan hanya sholat Isya dan maghribnya, tapi sholat zuhur dan asarnya diupayakan ke masjid. Di kantor-kantor, di tempat kerja, di sekolah, tetap berjamaah. Karena itu kaum muslimin, sampaikan kepada saudara kita, kolega kita yang belum ke masjid, mari kita jaga hidayah taufik di bulan Ramadan, istiqomah kita sholat berjamaah di masjid dimanapun kita berada. Bukankah kita sama-sama tahu sholatul jamaah, sholat jamaah itu dengan sholat sendirian 27 derajat keutamaannya. Kita sudah tahu kaum muslimin, tetapi kata bahasa orang psikologis, yang kurang adalah mindfulness, rasa perenungan, kehadiran kita, kesadaran kita betapa pentingnya sholat berjamaah di masjid kaum muslimin. Kaum muslimin rahimakumullah, memang ada perbedaan pendapat hukum daripada sholat berjamaah antara fardu dengan sunnah muakkadah. Tetapi kita beralih daripada soal hukum kepada rasa malu. Cukuplah daripada hadis Nabi Muhammad SAW, suatu hadis. Atan Nabiya sallallahu alaihi wasallam rajulun a'ma, datang kepada baginda Nabi Muhammad SAW seorang yang buta. Lalu beliau mengadukan keadaannya kepada Rasulullah. Laisali qaidun yakuduni ilal masjid ya Rasulullah. Fasa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyurakhisa lahu falyusalli fi baitihi. Farakhasa lahu falamma walla da'a faqala hal tasma'un nida bis salah? Faqala na'am. Fa'ajib, kata Rasulullah SAW. Au kama qala Rasulullah SAW. Seorang laki-laki buta datang kepada Rasulullah SAW. Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku ini seorang yang memiliki seorang yang buta. Tidak ada yang menuntunku ke masjid. Kemudian pria ini meminta rukhsah, keringanan kepada baginda Nabi Muhammad SAW untuk diberi keringanan. Lalu baginda Nabi Muhammad SAW memberikan keringanan. Tapi ketika beliau membalik badan, sang buta tadi, Rasul manggil lagi. Hal tasma'un nida bis shalah? Apakah kamu mendengar panggilan salat? Kata yang buta tadi, na'am ya Rasulullah. Lalu Rasulullah SAW bersabda, fa'ajib, penuhilah seruan Allah tersebut. Kaum muslimin rahimakumullah, jamaah zuhur rahimakumullah. Marilah kita merasa malu dengan seorang yang jelas-jelas kalau dalam pandangan kita itu sangat uzur. Uzurnya bahkan ada 3. Pertama, dia buta. Yang kedua, rumahnya jauh daripada Masjid Nabawi. Masjid yang dulunya antara rumah ke rumah jauh jaraknya. Padang pasir, mungkin saja hewan buas yang siap menerkamnya. Yang ketiga, tidak ada yang menuntunnya untuk datang ke masjid. Tapi kata Rasulullah, kalau kamu mendengar panggilan sholat yaitu azan, fa'ajib. Maka bagaimana dengan kita kaum muslimin yang sehat walafiat, diberikan kelapangan rezeki, kesempatan waktu, dikasih nikmat, harusnya kita merasa malu kaum muslimin. Yang kedua kaum muslimin, amalan yang harus kita jaga sampai akhir hayat walaupun Ramadan telah lewat adalah memperbanyak puasa sunnah kaum muslimin rahimakumullah. Memang puasa wajib hanya 1 kali dalam setahun, Ramadan telah lewat. Tetapi marilah kita memperbanyak puasa sunnah. Ala adulluka ala abwabil khair as-saumu junnah. Maukah kutunjukkan kepada kalian pintu-pintu kebaikan? Apa itu as-saumu junnah? Puasa adalah perisai atau benteng. Kaum muslimin, perisai di dunia dan akhirat puasa itu. Di dunia perisai daripada kemaksiatan dan dosa, nanti di akhirat insya Allah menjadi perisai kita daripada api neraka. Apalagi hidup kita kaum muslimin penuh dengan fitnah. Wabil khusus bagi para yang masih jomblo, masih dalam kesendirian, rentan terhadap bisikan setan dan fitnah. Jadikanlah puasa sebagai perisai untuk menjaga kemaluan kita, menjaga pandangan kita daripada dosa murka Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kaum muslimin, puasa sunnah adalah salah satu ibadah yang menimbulkan kecintaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan senantiasa hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan amalan sunnah sehingga aku mencintainya. Jika aku telah mencintainya, akan memberi petunjuk pada pendengarannya yang pendengaran tersebut dia lakukan untuk mendengar.
memberi petunjuk kepada penglihatannya yang ia gunakan untuk melihat, memberi petunjuk kepada tangannya yang tangan itu dia gunakan untuk memegang. Aku mengabulkan semua apa yang dia mohonkan dan aku lindungi dari manapun dia berada. Au kama qala Rasulullah SAW, hadis riwayat Bukhari nomor 2506. Karena itu kaum muslimin, bagi kita semua yang telah melaksanakan ibadah Syawal, puasa Syawal 6 hari, semoga Allah berkenan menerima ibadah kita kaum muslimin. Man shoma Ramadan thumma atba'u sittan min Syawal kana kasiyamid dahr. Di antara bentuk-bentuk puasa sunnah adalah puasa Syawal, yang hari ini adalah di antara penghujung Syawal. Siapa yang puasa Ramadan kemudian mengikutinya dengan 6 hari di bulan Syawal, kana kasiyamid dahr, dia seperti puasa sepanjang tahun. Bapak Ibu, kalau ditanya sanggupkah kita berpuasa sepanjang tahun, rasa-rasanya dengan kondisi fisik kita, umur kita, kesibukan kita, rasanya tidak sanggup. Tetapi mudah bagi Allah SWT untuk mengangkat derajat kita kaum muslimin, asalkan mau kita tambah puasa Ramadan dengan 6 hari bulan Syawal, seperti pahalanya sepanjang tahun. Kalaulah kita telah lewat daripada puasa Syawal, masih ada puasa Senin Kamis kaum muslimin, yang setiap pekannya kata baginda Nabi, aku puasa Senin Kamis karena salah satu fadilahnya amalan diangkat kepada Allah, dilaporkan. Kalau sepanjang tahun kapan dilaporkan? Di bulan Sya'ban. Bukan berarti di hari lain tidak dilaporkan kaum muslimin, bukan berarti di bulan lain tidak dilaporkan, tapi kata para ulama, ini menunjukkan keistimewaan puasa Senin Kamis. Ini menunjukkan keistimewaan puasa Sya'ban di antara puasa lainnya. Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah berkata, di antara faedah saum sunnah, di antaranya pertama, membiasakan berpuasa setelah berpuasa Ramadan. Karena kaum muslimin, balasan daripada amal kebaikan, kalau puasanya benar, insya Allah melahirkan puasa-puasa berikutnya. Yang kedua, puasa Ramadan adalah nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita. Sebagai bentuk syukur kita kepada Allah di bulan Syawal dan bulan seterusnya, kita tetap berpuasa. Bukankah nikmat berbuka Bapak Ibu kaum muslimin? Bukankah nikmat saat sahur? Bukankah nikmat berkumpul bersama keluarga, takjilnya? Mari kita jaga kenikmatan tersebut. Semoga Allah jaga kenikmatan ini sampai Ramadan berikutnya dengan kita memperbanyak puasa sunnah. Yang ketiga kaum muslimin, amalan yang selalu harus kita jaga adalah menjaga sholat malam. Bukankah saat Ramadan kita tarawih sepanjang malam, qiyamul Ramadan di masjid-masjid tidak pernah tinggal, tidak pernah absen walaupun sunnah hukumnya. Maka setelah Ramadan mari sama-sama kita qiyamul Ramadan, qiyamul lail. Kalaulah kita belum sanggup bangun malam tahajud, sekurang-kurangnya sebagaimana baginda Nabi selalu lakukan, yaitu salat witir kaum muslimin. Sebelum tidur cukup 3 rakaat. Sebelum tidur cukup 3 rakaat. Kalau kita ingin lagi bangun malam, silakan bangun malam tahajud 2 rakaat saja tambah 1 witir. Alhamdulillah. Selamat dunia akhirat insya Allah. Di antara keutamaannya kaum muslimin, kata para ulama, pertama salat malam itu adalah salat yang utama setelah salat wajib. Sebagaimana sabda Nabi hadis riwayat Muslim, afdhalus siyam ba'da syahri Ramadan syahrullahil muharram wa afdhalus salah ba'dal fariḍah salatul lail. Yang kedua kaum muslimin, orang yang melakukan salat malam dijamin masuk surga dalam keadaan selamat. Ya ayuhan nas absus salam wasilul arham wa at'imut ta'am wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulud jannata bis salam. Wahai manusia, sebarkanlah salam di antara kalian. Sambunglah tali silaturahim, berilah makan fakir miskin dan keluargamu, dan sholatlah di saat orang lain tidur, maka kamu akan masuk surga dalam keadaan selamat. Yang terakhir, fadilah daripada keutamaan qiyamul lail kaum muslimin adalah orang yang bangun di malam hari, maka hidupnya akan ceria di esok harinya. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, setan membuat 3 ikatan di saat malam orang tertidur, di bagian belakang pundaknya. Salah seorang dari kalian ketika tidur, di setiap ikatan setan akan mengatakan, malam masih panjang, tidurlah, tidurlah. Jika dia bangun lalu berzikir kepada Allah SWT, lepaslah 1 ikatan. Kemudian jika dia berwudu, lepas lagi 1 ikatan. Kemudian dia jika mengerjakan sholat, lepaskanlah ikatan terakhir. Maka dia besoknya pasti akan gembira dan bersemangat. Dia akan terhindar daripada kemalasan.
Karena itu kaum muslimin secara kedokteran pun demikian. Kalau orang sering ketiduran siang, bangun lewat daripada subuh, harinya suram, harinya buram, tidak semangat. Orang yang bangun malam, sholat subuh, maka insya Allah harinya penuh dengan kegembiraan. Yang keempat kaum muslimin, oleh-oleh daripada bulan Ramadan adalah membaca Al-Quran. Bukankah kaum muslimin hidup kita ini penuh dengan masalah, ujian, kita ini punya penyakit lahir dan batin, tetapi jadikanlah Al-Quran bukan hanya kita baca, tetapi sebagai syifa, rahman lil mu'minin. Menjadi penyembuh, bukan hanya sekedar obat, tapi penyembuh bagi orang yang beriman. Menjadi petunjuk. Bukankah Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan, maka setelah Ramadan Tuhannya sama. Mari kita jadikan dia sebagai obat daripada segala obat, penyembuh daripada segala penyembuh. Dalam suatu asar Abu Hurairah pernah berkata, "Innal baita la yattasi'u ala ahli wa tahdurul malaikah wa tahjuruhu syayatin wa yakthuru khairu ay yuqra'a fihi al-Qur'an." Kalau orang di dalam rumahnya membaca Al-Qur'an, pertama dia akan merasa luas rumahnya walaupun rumahnya sempit. Yang kedua, akan dihadiri oleh para malaikat. Yang ketiga, akan dijauhi oleh para syaitan. Yang keempat, akan banyak kebaikan. Dan sebaliknya, orang di dalam rumahnya, walaupun rumahnya mewah dan luas, maka akan terasa sempit rumahnya. Orang yang tidak pernah membaca Al-Quran di rumahnya akan ditinggalkan para malaikat, dihadiri oleh setan, dan banyak sekali keburukan-keburukan. Makanya rumah mewah, luas, tapi kenapa mudah marah, sensitif, selalu bertengkar dan seterusnya. Yang terakhir kaum muslimin, oleh bulan Ramadan agar kita tetap istiqomah adalah banyak-banyak sedekah. Bukankah saat Ramadan begitu murah meriah kita mengeluarkan infak dan sedekah? Bukankah saat Ramadan kita sangat mudah untuk bertakjil kepada saudara kita, traktir makan di sana sini? Mari kita pertahankan, karena sedekah pertama membersihkan harta kita. Karena sedekah kedua menyucikan sifat-sifat kikir, bakhil, al-wahan dan seterusnya. Karena sedekah akan memberdayakan umat Islam, memandirikan ekonomi umat, bahkan bisa memandirikan kita terhadap musuh-musuh Islam. Wa sayujannabuhal atqa alladzi yu'ti malahu yatazakka. Akan dijauhkan darinya neraka daripada orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Yang mereka menginfakkan hartanya untuk menyucikan jiwanya. Semoga kaum muslimin Allahumma rzuqnal istiqamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salat, قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر. لا